Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa alimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak sekalian, mari kita lanjutkan kajian SKI di semester 2 ini. Nah, di semester 2 ini kita mulai dengan diskusi atau kajian tentang ini ya. Saya beri judul hati yang keras, hati yang mengeras. Begini, kemarin ada berita yang viral di Mojokerto. Ada satu pemuda yang gara-gara putus cinta ya. Gara-gara putus cinta, akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri di jembatan Rolak Songo. Bener kan ceritanya? Karena dia wis seneng banget sama kekasihnya, bahwa itu adalah dia memutuskan keputusannya, bahwa ini maksudnya dia menyimpulkan sendiri bahwa kekasihnya itu adalah jodohnya. Dan ngono ya. Tetapi ternyata sing disenengiku orang tuanya itu ndak merestui. Sing laki-laki loh, orang tuanya laki-laki itu ndak merestui hubungan dia dengan pacarnya itu tadi. Ngono kan ceritanya. Akhirnya karena ya orang tuanya kemungkinan besar kan banyak pertimbangannya juga, ya kan? Bisa jadi anak ini ternyata anak perempuan ini loro-loronen, ya kan? Ini hitungan Jawa itu ketemu selawi, ya kan, bisa jadi kan seperti itu ya. Akhirnya orang tua itu tidak menyetujui, sehingga membuat si pemuda ini stres. Dan sehingga api adalah dia memutuskan mengakhiri hidupnya dengan terjun ke jembatan Rolak Songo. Sampai sekarang jenazahnya tidak ditemukan. Yo, sampai sekarang ini jenazahnya tidak ditemukan. Tapi dia sudah WA mengucapkan selamat tinggal. Nah, keputusan inilah yang akan kita kaji, bahwa banyak orang yang tidak cerdas di dalam mengambil keputusan, ya, tidak cerdas di dalam mengambil keputusan. Karena kenapa? Karena cepat menyimpulkan. Tak ulangi lagi. Banyak orang itu yang cepat menyimpulkan sesuatu. Oke ya. Ini lo penyakit, cepat menyimpulkan sesuatu dan reaktif terhadap sesuatu. Iki koyoke nah ya wong berpikir cepet iku koyoke apik, tapi ternyata jelek.
Ya. Wong berpikir lambat, iku koyo elek, tapi sebenarnya baik. Iya kan? Tak ulangi lagi. Wong berpikir cepet, itu koyo apik, tapi elek. Orang berpikir lambat, koyo elek, tapi apik. Ya. Makanya le, kalau kamu dapat WA dari seseorang, ini awakmu berpikir reaktif, itu pasti kamu segera share gitu kan ya. Ini ono wong ngerasa-ngerasa terhadap dirimu misalnya. Reaktif, ndak reaktif itu berbeda. Saya tak kasih contoh cerita. Saya pernah ceritain ini kok ke kalian itu. Ada seorang pemarah. Pernah kok saya cerita ini. Seorang pemarah yang kemudian kepingin dia itu sembuh dari suka marah. Sopo lho kene sing suka marah? Suka mayah-mayah. Iya kan. Suka marah-marah. Ini menarik untuk kita kaji ya. Nah, nanti kita hubungkan dengan kalian semuanya. Dia ini suka marah. Karena suka marah, dia tuh pengen sembuh dari yang suka marah itu tadi. Maka suatu saat dia kemudian pamitan sama istrinya, dia membawa perbekalan dan kemudian dia menuju ke seorang guru yang bisa dia berguru bagaimana mengendalikan kemarahannya. Ketika kemudian bertemu dengan gurunya, guru orang bijaksana itu tadi, dia kemudian curhat kepada sang guru agung itu tadi, bagaimana cara mengendalikan kemarahannya. Sang guru bijak itu cuma memberikan solusinya itu menarik. Kalau kamu mau marah, pada saat kamu mau marah gitu ya, lakukan ini. Nah, awang pas marah, katanya marah yo, jangan lakukan apa, tapi lakukan ini ya, maju 7 langkah, mundur 7 langkah. Jadi pas kate marah ngono yo, lakukan apa? Maju 7 langkah, mundur 7 langkah. Akhirnya dia pulang dari menemui guru agung itu tadi. Di rumah dia melihat rumahnya sepi. Ya, rumahnya sepi. Terus kemudian dibukalah pintunya, di mana istri saya? Dia cari. Kemudian dibuka pintu rumahnya. Dan kemudian dia masuk ke kamarnya. Betapa kagetnya dia, di kamarnya itu istrinya dalam satu selimut tidur dengan orang lain. Tidur dengan orang lain. Dengan istri saya selingkuh. Wah, ngono kan? Istri saya selingkuh. Terlihat selimutnya gitu ya, selimutnya itu. Tidur bersama 2 orang lah. Akhirnya apa yang terjadi? Si orang marah itu marahnya bukan main. Akhirnya dicabut pedangnya. Tetapi dia ingat pesan guru agung itu tadi. Apa yang dikatakan tadi apa? Kalau kamu marah, sebelum kamu marah, lakukan apa? Maju 7 langkah, mundur 7 langkah. Akhirnya dia lakukan. Oh ingat, saya tidak mau marah ya. Akhirnya dia lakukan melangkah 7 langkah ke depan, 7 langkah ke belakang. Krono klotak-klotak gue sepatu, omahe biyen kan omah kayu gitu ya. Akhirnya terbangunlah istrinya dan kemudian menyingkap selimutnya tadi. Didapati bahwa tersingkapnya selimutnya itu adalah ibunya si istrinya tadi itu. Ibunya. Ngerti ibunya. Seandainya tadi dia marah dan kemudian mencabut pedangnya dan dia tusukkan orang itu tadi yang tidur bersama istrinya tadi, apa yang terjadi? Dia akan membunuh ibu mertuanya. Iya kan? Iya tak? Karena apa? Itu tadi berpikir lambat itu kan kayak gitu. Didelok dhisik, aja marah dhisik. Ya kan kudune ngono kan. Betul kan? Tapi nih misalnya kamu melakukan langsung reaktif, apa yang akan terjadi? Nah, itu kan. Itu adalah salah satu contoh. Kamu kalau menghadapi masalah, ini kan ibarat kalian semuanya. Kalau menghadapi masalah, tenangkan pikiranmu dulu. Ojo reaktif. Arek-arek iku ya misalnya ada lanang bareng. Titik langsung misuh ngono kan ya. Senggol bacok. Nah, itu adalah berpikir cepat. Tapi tidak berpikir
apa yang akan terjadi setelahnya. Nah, ngono kan. Sing penting iku rek melampiaskan nafsunya, melampiaskan emosinya. Tapi dia tidak apa namanya, tidak berpikir apa yang terjadi. Biyen tak elingno arek lanang-lanang. 2 tahun yang lalu ada siswa SMA 3 itu yang dipenjara. Di penjara gara-gara apa? Tawuran. Ikut pencak silat. Karena jiwa korsanya kan. Akhirnya apa? Satu anak itu diajar gitu kan. Sampai kemudian kritis. Nah, orang tuanya tidak terima, kemudian dilaporkanlah orang ini. Makanya kamu kalau menghadapi masalah, ojo reaktif dhisik, tenang no pikiranmu dhisik. Apa yang harus saya lakukan? Ngono kan. Oke ya. Paham ya kira-kira ya? Oke. Saya cerita lagi biar kamu paham. Ada alumni yang datang ke rumah saya. Datang ke rumah saya itu bukan kok nyapo-nyapo, dilalal ono arek alumni teko nang omahku lho. Utang. Utang duit. Ya Allah, nyapa jenenge gurune disambangi tambah diutangi gitu ya. Utang duit nang aku. Terus akhirnya apa? Nanti saya sahur, Pak. Oh ya, tak utangi dia. Ternyata apa? Katanya kan 1 bulan nanti saya kembalikan, Pak. Ternyata 1 bulan saya tunggu, nggak dikembalikan, nggak datang ke rumah saya. Sampai 2 bulan, sampai kemudian 3 bulan, baru dia itu datang ke rumah saya. Terus dia kemudian ketika ketemu saya itu, Pak, mohon maaf Pak, saya tidak kesini karena saya mendapatkan musibah. Musibah apa? Gitu kan. Saya ini punya, ya dia seneng sama anak perempuan, mau dijadikan istri gitu kan. Dilalah sakit, meninggal dunia. Lah dia itu stres karena ditinggal oleh kekasihnya itu tadi. Apa yang kemudian terjadi? Karena dia stres, dia kan menganggap bahwa pada saat itu hidupnya telah berakhir kan ya. Hidupnya kiamat, hidupnya itu titik, belum koma. Akhirnya apa yang terjadi? Dia pada saat itu tidak bisa berpikir sehat. Oke ya, orang yang melakukan keputusan yang salah itu adalah orang yang pikirannya tidak sehat. Pada saat seperti itu apa yang dia lakukan? Dia minum, dia ambil pestisida. Ngerti pestisida? Pestisida ngerti ya? Ngerti apa ora? Dia ambil pestisida yang ada di rumahnya itu dan kemudian dia minum. Racun kan? Diminumlah dia. Lah, dilala loh ya. Pada saat minum tapi kan pestisidanya sudah sampai di perutnya. Dilala setelah diminum gini glok muncul kesadaran sehatnya, pikiran sehatnya. Loh, aku kok nikmati ya apa? Loh ya kan? Pas ngombe aku mah enggak berpikir. Berpikirnya adalah hidupku telah berakhir, tidak ada harapan gitu ya. Akhirnya dia minum, ternyata kemudian dia berpikir sehat. Loh, aku menikmati ya apa? Wong tuaku ya apa gitu ya. Akhirnya apa? Dalam kondisi semboyongan, di rumahnya tidak ada orang waktu itu. Dalam kondisi semboyongan, dia akhirnya mencari Gojek ya kan. Mencari Gojek, terus disuruh untuk membawa ke rumah sakit dan kemudian ditolong. Untungnya tertolong. Dia sudah minum pestisida. Ya, wes oke ya. Betapa rapuhnya cara berpikir seseorang sekarang ini. Aku sik nom-nom biyen, sik durung rabi biyen ya. Ono arek SMA 3. Pak, saya apa ya biyen lali soalnya tahun suwi. Tak puwarani. Arek wedok iki, anak perempuan ini. Ternyata apa? Dia gara-gara dimarahi oleh bapaknya. Dia itu langsung nyileti ngene nih, Rek. Ya Allah, ngono. Disileti. Iya kan? Saya ono sing tau ngono wanda. Iya kan? Makanya Rek, kudu berpikir awamu tuh dimanapun dalam kondisi apapun itu harus berpikir sehat. Hati-hati.
Lho Mas yo ngono ya. Wong lanang mbek wong wedok. Ah, dirungono. Lanang wedok kholwat. Ngerti kholwat? Kholwat itu apa? Ya laki-laki dan perempuan itu berduaan itu namanya kholwat. Iya. Tapi ojo kok jajal ya. Aku ada ngomong jajalan ngono kayak gitu. Laki-laki dan perempuan dalam apa namanya? Dia kholwat berduaan. Saya yakinnya pikirannya itu tidak 100%. Yang muncul adalah apa? Melampiaskan nafsunya. Ya kan, melampiaskan nafsunya. Gak iso sehat itu. Betul kan? Oke ya. Makanya hati-hati, makanya Nabi mengatakan pada saat kholwat itu 50% akal sehatnya itu hilang. Oke? Makanya dalam hal ini saya mengajak kalian semuanya untuk, karena masyarakat kita ini masyarakat yang ini ya, serba cepat, serba hedonis. Apa sih gak ono ndongone Shopee? Iya kan? Apa sih gak ono? Kan akhirnya muncul dalam alam bawah sadarmu, aku pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini. Iya kan? Pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini. Keinginan begitu banyak. Nah, ketika keinginan tidak terpenuhi, apa yang terjadi? Kecewa. Iya kan, kecewa. Semakin kamu banyak menumpuk kecewa di dalam dirimu, di dalam otakmu, apa yang akan terjadi? Stres. Stresnya gak diobati, maka dia akan masuk ke stadium berikutnya, namanya depresi. Depresi di tingkat level berikutnya mengalami yang dinamakan dengan skizofrenia alias gila. Loh, makanya nek wong stres-stres iku kudu diobati ngono ya. Ya. Ayo carane ngobati ya apa? Ayo. Ayo kanca-kanca galau. Banyak orang galau itu gara-gara begitu. Kenapa? Antara harapan, antara keinginan dengan kenyataan itu berbeda. Kalau kenyataannya, kalau keinginanmu buahnya ya. Misalnya nanggone sunrise, wah aku pengen iki, andai kata aku bisa punya uang banyak, saya akan seperti ini. Yo, apa caranya banyak uang? Akhirnya mencari perbuatan yang salah. Oke ya, saya kutip satu ayat, terus nanti sudah selesai. Lo kamu muncul ya, kau no iku nih deh. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 10 nanti kamu bisa cek ya. Nanti saya akan juga kirim materi-materinya SKI. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Di dalam hati mereka ada penyakit. Jadi tidak hanya fisik tetapi hati seseorang itu juga punya penyakit. Ya, hatinya seseorang itu loh, dua penyakit. Wong kena penyakit liver, yang dinamakan dengan hati itu yang mana sih? Ketika kamu mengatakan hatiku itu benar ya, hatiku di sini. Hatiku di mana? Dek ini kan gitu nih. Dek ini apa jenenge? Jantung kan. Maksud sakit jantungku bukan ganggu. Tetapi ini adalah bahasa spiritual sih sebenarnya. Dalam hati mereka ada penyakit, fazadahumullahu marada, lalu Allah menambah penyakit lagi, bima kanu yakdibun, bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Jadi wong kafir, mungkin juga kita ya, kita ini kalau semakin sering berdusta, maka Allah itu akan semakin memberikan penyakit dan penyakit. Yo, maka nih ati nih atos itu gara-gara apa? Gara-gara kakean dosa. Dikandani angel, ya kan? Ya Allah, saya itu kemarin ini ada yang satu kelas dengan Mahesa enggak? Ada yang satu kelas dengan Mahesa? Anak yang meninggal dunia kemarin itu? Ada yang satu kelas? Ketika saya tanya sama orang tuanya,
Ya, ketika saya tanya sama orang tuanya, ini makanya saya kewajiban saya untuk mengingatkan kalian semuanya, mumpung kalian di sini. Ibunya itu cerita, lu anak saya loh Pak, 12:30 itu saya lihat di luar itu masih main HP. Terus saya kemudian tidur, kan? Orangnya ibunya itu tidur. Masa menunggui anaknya terus sampai subuh gitu ya. Wong tuane ndase ngeluh pengen turu. Akhirnya ibunya itu tidur. Bapaknya itu jualan angsle di sana itu ya. Di MPP itu dekat MPP. Terus kemudian saya tidur, Pak. Bangun-bangun itu sudah ada orang mengabari kalau anak saya meninggal dunia. Ayo coba bayangno. Si emboke kaya ngono. Turu-turu, ero kawitane kate turu, anake sik dolanan HP. Turu tangi-tangi ngabari anake meninggal dunia. Meninggal duniane nyapa? Trek-trekan. Loh. Iya kan, trek-trekan. Ya apa ya? Loh, mangane ngene, pada saat arek lanang iku misale pada saat ngene ngegas ngono ya. Pada saat ngegas. Iku kan kepengin mau banter cok ngono kan ya. Coba kalau kamu berpikir sehat ngono lho. Iki engko ndang ngene, kan gak ono pertimbangannya sama sekali. Yang penting banter ngono kan. Iya kan ngono kan? Makanya kamu harus mempelajari psikismu sendiri, psikologimu sendiri. Iya kan? Nah, yang saya akhirnya bapak jualan angsle mah. Mulai toto oma nggak dikabari nek bapak anaknya meninggal dunia. Lho ngono rek. Makane ya Allah. Arah-arah keputusannya itu loh. Dia itu kok keluar dari rumah ndak izin mbek ibuke ngono lho. Iki jadi pelajaran bagi kalian semuanya. Ridhonya orang tua, ridhonya guru itu penting rek. Aja syukur blusak-blusuk ngono ae. Kalau terjadi kayak begitu, terus bagaimana? Oke ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Intinya nanti minggu depan akan kita perdalam lagi dan kita perdalam lagi bahwa kita semuanya itu, saya mengajak untuk berpikir ulanglah, berpikir banyak langkah lah sebelum kamu memutuskan sesuatu. Untuk memutuskan sesuatu itu ojo langsung kamu gampang langsung memutuskan. Ada baik dan tidaknya itu kamu harus berpikir. Ojo kok langsung sepenting ini. Itu nanti khawatir saya itu akan menimbulkan mara bahaya bagi kalian, bahkan juga orang tua kalian. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kajian ini menjadi pencerahan bagi kalian untuk semakin lama menjadikan kalian ini menjadi anak yang soleh dan solehah. Kita tutup dengan sholawat. Robbi fangfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Robbi fangfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.